Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hanya itu doa yang bisa kita sampaikan pada Anda, sehat walafiat dan kemudian semangat gitu. Dan kalau Itu kita doa ya yang berlaku umum dan berlaku sepanjang zaman tuh. berlaku sepanjang zaman dan khusus untuk Indonesia, saya kira itu yang sekarang kita punya itu, ya. Harapan. Harus itu. Yeah. Dan doa itu berlaku kemarin menangnya Indonesia berapa? Thailand 5-2 ya berapa? Oke, ya, ya, ya. Oke, ya di ajang SEA Games ya maksud Anda ya. Yes, yes. Yes, oke. Baik, ya kita akan bicara soal itu. Kita bicaranya dalam semangat keindonesiaan. Saya lihat di media sosial itu sekarang sedang heboh, Bung Rocky. Ya, dan bukan yang bicara bukan hanya netizen itu kan sekarang macam-macam ya. Jangan dianggap cuman netizen biasa. Termasuk orang seperti Susi Pujiastuti itu juga netizen juga kan. Dia aktif kan. Siapapun yang aktif di media sosial itu jadi netizen. Ini soal kunjungan Pak Haritanu, Ketua Perindo bertemu dengan Pak Jokowi yang dia membawa itu ketua paguyuban masyarakat Tionghoa Indonesia itulah gitu ya PTSMI apa namanya singkatannya pokoknya masyarakat Tionghoa dan dia mengklaim bahwa 7 Ini juta ketemu siapa? Ketemu Jokowi. ya ketemu Pak Jokowi Okay. ya tapi setelah itu baru ketemu Pak Prabowo juga Oh ya. ya ya dan dia mengklaim bahwa 7 juta warga Tionghoa di Indonesia itu masyarakat Tionghoa itu akan mengikuti pilihan presidennya Pak Jokowi. Nah, orang kemudian bilang, gile lu yang teriak-teriak anti identitas, sekarang lu yang main politik identitas. Dan yang ngomong begitu, Bung Rocky, itu bukan hanya Muslim, tapi teman saya komunitas Tionghoa yang ada di luar negeri, ada di Amerika, bahkan subuh-subuh saya udah ngechat saya itu. Ini gila ini Mas Hersu, membahayakan kita semua ini, kata dia begitu. Ya, itu Haritanu terlalu gembira untuk melakukan klaim itu. Tetap Hmm. dalam politik ada unsur di mana nggak mungkin satu blok itu pindah-pindah Hmm. langsung atau nggak mungkin dipaksakan opini itu. Tapi tentu kita mau lihat itu sebagai ya klaim politik lah dari Hmm. Hmm. Haritanu yang juga adalah tokoh politik Partai Putih. Mungkin dia akan revisi. Tetapi satu poin adalah keadaan berubah karena Pak Jokowi kan berupaya untuk kasih sinyal makin lama makin terarah tuh pada Prabowo terutama tuh. Sehingga bagi Prabowo ya itu bagus juga, tetapi tentu Prabowo mesti kasih sinyal kembali bahwa yang kita maksudkan adalah warga negara yang mendukung program seorang presiden, bukan etnisiti itu. Kalau begitu nanti semua orang Jawa juga ada tokoh Jawa dia klaim separuh orang Jawa, dia nggak mungkin klaim sepenuhnya kan. Misalnya Ganjar bilang separuh orang Jawa ada di saya tuh. Lalu orang tahu yang Jawa itu maksudnya Jawa Tengah, kira-kira begitu keterangannya kan. Demikian juga kalau diterangkan bahwa 7 juta komunitas Tionghoa itu juga ada klasifikasinya yang mana ada banyak Tionghoa yang justru apolitis sebetulnya tuh dan menganggap wah nanti aja lah di ujung tuh. Jadi kalau klaim itu dari awal itu juga berbahaya karena akan jadi negatif campaign buat seseorang yang didukung oleh Haritanu tuh, terutama Jokowi yang kira-kira Haritanu kan berpikir menemui Jokowi setelah itu menemui Prabowo maka sinyalnya dia sebagai salah satu tokoh masyarakat Cina akan punya gerbong untuk masuk dalam politik. Padahal sebetulnya secara resmi dia punya Perindo dan Perindo itu bukan masyarakat Cina aja tuh. Karena anak-anak muda di daerah justru juga Perindo tuh. Nah itu sebetulnya kecelakaan kalimat. Saya kira tapi ini kan memang dalam situasi yang Indonesia sekarang satu yang terbelah dan kemudian isu sensitif tentang etnis Cina itu masih sangat masih kuat. Itu kan yang begini-begini ini politisi itu harusnya hati-hati, harus ditimbang gitu. Jangan karena dia merasa wah sedang euforia, sedang merasa di atas bergaul dengan pusat-pusat kekuasaan dan dia bisa mengklaim seperti itu. Itu bahayanya kalau tim tim di sekitar Pak Haritanu itu tidak pekat. Nanti orang anggap berarti Haritanu jadi agen TKI Cina ke Indonesia kan begitu TKA bukan TKI kondisinya loh, kan TKA. ya TKA. Iya, iya. Jadi bisa jadi semacam itu dan orang akan anggap kalau begitu isu bahwa Indonesia akan diserbu oleh uh, pekerja Cina dan KTP-KTP akan dibagikan menjelang pemilu pada komunitas Cina ini. Orang lupa bahwa ada Cina Indonesia, ada Cina Cina Tionghoa, Cina dari RRC itu yang bisa beda jalan pikirannya kan. Jadi tetap soal etnisiti ini peka sekali. Jadi saya kira mesti ada koreksi yang lebih kuat, terutama dari Perindo, supaya orang merasa bahwa oke ini permainan politik, bukan permainan etnisiti gitu. Jadi klaim-klaim politik identitas itu mesti dihilangkan tuh. Nah itu sebetulnya fungsi dari media untuk kejar terus apa yang dimaksud supaya ada klarifikasi dan opini publik tidak terbentuk bahwa seolah-olah ada infiltrasi atau ada penempatan komunitas Cina
di beberapa capres itu buruknya begitu. Karena dianggap komunitas Cina itu isinya adalah modal kapital, kan itu bahayanya tuh. Realitasnya banyak juga Cina-Cina yang saudara-saudara kita Cina yang apolitis. Dia maunya gue dagang aja deh, situasi aman, siapa aja ya pemimpin yang terpilih, yang penting pokoknya gue bisnis gue lancar. Kan banyak yang seperti itu gitu. Dan tetapi biasanya yang kena imbas kalau terjadi apa-apa itu adalah mereka yang di bawah gitu, bukan bukan yang di atas. Di atas bisa kabur dengan private jet, dengan macam-macam ke luar negeri itu bisa, tapi mereka yang di bawah ini yang jadi korban. Ya itu prinsip kehati-hatian itu secepat-cepatnya, karena ini udah jadi viral segala macam itu, maka mesti ada bukan sekedar klarifikasi tapi keteguhan dari Perindo untuk mengatakan ini partai yang basisnya nasional, bukan isinya Cina tuh kan. Kan itu bahayanya kalau Haritanu kan orang yang baru mau main dalam politik Iya, iya, dan iya. berupaya untuk memberitahu bahwa dia adalah nasionalis, karena itu dia bikin partai itu. Dan dengan kata lain, bagian-bagian yang masih tersisa di dalam sejarah politik Indonesia yang menganggap bahwa kalau ada partai yang basisnya etnisiti Cina, itu partai modalnya besar dan akan saling menyogok kan. Nah ini yang buruk di kita tuh. Padahal semua partai juga lakukan sogok menyogok sebetulnya tuh. Tapi karena dia dilekatkan pada etnis Cina itu, maka bagian-bagian yang punya modal itu yang justru akan kena sasaran tuh. Anda nyogok berapa sehingga Haritanu ngomong begitu? Anda mau taruh uang di mana pada pencapresan itu? Padahal mereka adalah pebisnis yang betul-betul banyak yang dari bawah yang nggak ada urusannya dengan oligarki, tapi berupaya untuk jadi pebisnis yang masuk akal. Kan itu kan banyak tokoh juga yang nasionalis betul tuh, tidak membawa etnisitinya tuh. Saudara Lius, Pak Dia Suprana itu nggak ada dalam pikiran mereka bahwa kami mewakili Cina, mewakili politik etnis. Mereka datang dengan politik kebangsaan tuh. Ya, ya. Ada juga sekarang soalnya pengusaha jalan tol, misalnya Yusuf Hamka, gitu yang Ya, itu kan dia itu luar biasa juga kan begitu. Tapi yang begini-begini kan ketutup dengan manuver-manuver politik. Apalagi orang seperti Haritanu ini kan punya media, gitu yang dia bisa mengamplifikasi apa semua ucapan dan juga gagasan-gagasan dia. Ini kan jauh lebih berbahaya semacam ini. nah itu fungsi media ini yang justru memberatkan posisi Haritanu, karena akan ada kesimpulan bahwa Haritanu memanfaatkan partainya karena dia punya media besar. Di belakang media itu ada sejarah panjang dari mana dia memperoleh media-media ini yang dulu mungkin media kalangan cendana kan. Jadi semua itu akan diungkap lagi. Jadi sebaiknya cepat-cepat lakukan pernyataan baru dengan posisi yang bahwa Haritanu sebagai politisi beretnis Cina, tetapi bukan etnisitinya yang menyebabkan dia berpolitik kan. Kalau nggak nanti akan muncul cepat-cepat bahwa semua partai politik hendak dikuasai oleh posisi-posisi strategisnya oleh etnis Cina itu. PSI juga akan diisukan begitu dulu bahwa Ya, di ya. belakang PSI ada modal masyarakat Cina tuh. Memang terbukti begitu, tetapi jangan itu dijadikan satu garis pikiran dengan apa yang diucapkan Haritanu bahwa 7 juta akan berpihak pada, ya gampangnya akan berpihak pada Prabowo, kira-kira begitu. Prabowo juga jadi akan Ya, ya. Oke, dan apalagi si isu ini kan kemarin Pak Yusuf Kala, kita baru membahas ya soal Pak Yusuf Kala yang mengingatkan bahwa ada kesenjangan. Jadi ini mesti ada kesadaran betul di kalangan mereka itu bahwa ini ada persoalan yang belum beres. Ini ada soal yang kita selalu sebutkan sebenarnya bukan soal etnisnya yang jadi masalah, tapi kesenjangan itu sebenarnya yang ya jadi. betul. Ya, tapi kemudian ditambah dengan persoalan ditambah di etnis ini, nah ini jadi tambah berat. Kalau ini digoreng nanti bisa pemilih Muslim menganggap ya udah Prabowo nggak perlu kita support, karena tetap ada sinisme pemilih Muslim terhadap etnis Cina tuh. Ini yang dari awal ingin kita selesaikan supaya bangsa ini berkompetisi demi ide, bukan demi etnisiti itu. Bahwa basis antropologi kita adalah identitas kebudayaan itu nggak bisa kita halangi. Tetapi di dalam komposisi politik pemilu kita mesti ucapkan cara persaingan ide, persaingan program tuh. Jadi apa program Haritanu sehingga dia mau bawa partainya ke Prabowo misalnya, kan mau itu kan, supaya Pak Prabowo juga memahami bahwa yang ditawarkan Haritanu adalah programnya, bukan masanya yang bahkan langsung disebut sebagai etnis Cina. Itu juga nggak bagus itu. Ini kan kemudian menjadi persoalan karena pemerintah kan sebenarnya yang selalu memulai
mewacanakan terus memproduksi soal bahaya politik identitas. Kan itu sebenarnya. Dan kemudian sekarang muncul, Ya, kalau Anies misalnya didukung oleh umat Islam, itu lu sebut politik identitas. Kalau kalau Cina mendukung PSI, itu kan dan faktanya seperti itu kan ya. pada pemilu yang lalu itu kantong-kantong Cina yang memilih PSI pada waktu itu. Saya nggak tahu apakah akan memilih Perindo. Dan saya kira itu sebenarnya normal saja gitu. Itu bukan bukan soal, ya memang ada kecenderungan semacam itu biasa kan gitu secara antropologis ya Bung Rocky ya. Iya, di mana-mana di Amerika itu soal kulit putih, Protestan, di Kanada, keturunan Prancis yang kita sebut politik multikultural. Hmm. Tetapi di dalam rezim-rezim demokratis di Amerika atau Eropa itu akan terjadi cross cutting loyalties itu, Hmm. bahwa ada aja keadaan di mana satu cluster ethnicity itu memilih calon presiden Yes. dengan kedekatan ethnicity itu. Tapi di Indonesia itu langsung jadi api politik, kan itu bahayanya kan. Karena kita belum matang dalam mengelola pluralisme ini. Dan kekuasaan sampai sekarang nggak berhasil untuk mencairkan ketegangan etnisiti itu. Jadi Ya. kalau ditanya, mengapa jadi begitu? Karena pendidikan politik Pak Jokowi nggak berhasil, itu intinya tuh. Ya. Sehingga Haritanu juga di belakang kepalanya, tetap orang baca kalau begitu dari awal Haritanu bikin Partai Perindo untuk ambil Cina kalau begitu. Jadi Hmm. ini soalnya tuh, terbongkar akhirnya psikologi di belakang itu. Nah ini yang harus kita perbaiki, Ya. komunikasi itu menjelang September nanti pendaftaran capres. Ya. Nggak berhasil atau memang sengaja dipelihara gitu Bung Rocky. Saya pakai kata yang kira-kira bisa diplomatiskan. Tapi memang juga terasa bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu lebih banyak pro pada pengusaha Cina yang elit, bukan pada yang rakyat sebetulnya kan. Jadi itu akhirnya mesti kita simpulkan bahwa Jokowi berpihak pada oligarki yang isinya adalah pengusaha-pengusaha besar Cina yang dapat lisensi dari negara. Nah itu yang juga lagi dikritisi oleh dunia internasional, bahwa mereka ini menguasai ekstraktif industri, tapi tidak datang dari persaingan yang fair, karena langsung melekat pada negara. Tuh itu juga yang mesti akhirnya kita mesti terangkan itu secara politikal ekonomi. Dan Pak Haritanu juga menyebut bahwa mayoritas etnis Cina itu adalah pengusaha. Itu yang dia sebut. Dan itu faktanya seperti itu. Saya kira kita mengungkap ini, kita sengaja membuka ini tidak lagi di bawah karpet, kita tidak sembunyikan supaya persoalan-persoalan ini bisa kita bicarakan dengan lebih rileks, lebih santai gitu ya. Jadi jangan ada stigma gitu. Jangan juga berhenti juga memberikan stigma bahwa ada orang Arab, ada orang keturunan Yaman. Nanti akan terjadi yang satu lu Cina, lu satu Arab. Wah, ini sampai kapan kita kalau terus-menerus seperti ini akan terus berlanjut? Ya itu pentingnya bangsa ini dididik kembali dalam soal kemajuan. Tuh. Begitu banyak pedagang Arab misalnya di pantai utara sepanjang Pulau Sulawesi itu tuh, yang sebetulnya berdagang juga dengan pedagang Cina yang sama-sama nggak ada urusan dengan politik, dengan negara, itu perdagangan aja kan. Demikian juga banyak etnis Cina di Singkawang misalnya yang jadi petugas kebersihan tuh, di Tangerang juga. Jadi begitu banyak variasi pekerjaan, sehingga nggak mungkin menyebut bahwa etnis Cina itu hanyalah konglomerat yang uangnya banyak, yang modalnya bisa setiap saat dia terbangkan ke luar negeri, jadi capital outflow. Begitu banyak juga rakyat jelata yang basisnya etnis Cina, yang setiap hari ya dagang kelontong biasa, yang bahkan nggak tidak bankable. Demikian juga etnis yang lain, Arab misalnya tuh. Jadi bagian-bagian ini yang gagal diselenggarakan secara beradab, dalam politik beradab oleh Presiden Jokowi, sehingga ketegangan di bawah terjadi itu. Oh ini Arab, ini berarti Anies, oh ini Cina, ini berarti Ganjar, kan soal-soal semacam itu tuh. Jadi bagian-bagian ini yang kita pelajari juga, karena selalu di akhir diskusi politik kita mesti lakukan edukasi. Bangsa ini didirikan karena dasar perbedaan, bukan demi kesatuan yang harga mati itu. Ya, dan kalau kemudian teman-teman ini mau belajar sejarah, saya kira banyak sekali kerajaan-kerajaan itu rajanya itu sebenarnya dari etnis Arab loh, sebenarnya. Dan mereka inilah kemudian menyumbang negara ini bisa terwujud itu adalah dari sumbangan kerelaan dari para raja-raja Nusantara ini yang kemudian melebur dalam negara NKRI itu. Jadi soal-soal begini mestinya harusnya udah selesai, jangan dibawa-bawa lagi, diungkit-ungkit lagi gitu ya. Ya, poin kita selalu, Indonesia ini udah ada di dalam ethnicity, di dalam perbedaan agama sebelum merdeka kan. Yes. Jadi kenapa setelah itu harus dipersoalkan, loh ini tidak NKRI, loh NKRI justru diasuh bersama-sama oleh mereka, oleh modal Arab, oleh pendatang Cina segala macam tuh. Bahkan kalau kita lihat antropologi, 10.000 tahun lalu Indonesia udah dihuni oleh masyarakat yang etnisitinya berbeda, yang agamanya berbeda tuh. Itu
penggalian arkeologis membuktikan itu tuh. Jadi 10.000 tahun yang lalu ya orang bayangin udah ada nggak konsep kemajemukan? Ada, tetapi bukan dalam pengertian negara, dalam pengertian komunitas-komunitas tuh. Ya, ya, ya. Saya jadi kalau mulai masuk begini, saya teringat Bro, ada Pilpres yang lalu saya juga membuat sebuah tulisan itu yang saya sebut mualaf Pancasila, Bung Rocky. Sebenarnya yang bikin kacau itu para mualaf Pancasila ini. Mualaf yang baru mengenal Pancasila. Kan kalau mualaf itu kan itu biasanya sifatnya satu, Bung Rocky, terlalu fanatik gitu ya. Dia fanatik benar, dia merasa paling benar. Kedua, dia mengkafirkan orang lain, takfiri. Jadi itu mengkafirkan orang lain. Sekarang gitu. Ini yang baru kenal Pancasila, kemudian membuat orang lain di kafir, lu nggak Pancasilais, lu kafir Pancasila dan sebagainya. Itu yang saya sebut sebagai mualaf Pancasila. Dan pada waktu itu disponsori negara. Yes. Kami Pancasila, kalau kalian bukan. Jadi Yes. Bahkan politik 2019 masih terbawa ke dalam politik 2024. Nah itu Yes. bahayanya. Nah kita minta KPU lakukan semacam ya satu sinyal lah bahwa pemilu kita bukan pemilu yang basisnya etnis, tapi pemilu yang basisnya dapil kan gitu kan. Yes. Jadi bagian-bagian ini juga kita ingin dipantau lah oleh penyelenggara pemilu. Yes. Supaya api ethnicity, api sara itu jangan dikipas-kipas. Yes, oke. Jadi saya kira rekomendasi Anda benar, Pak Haritanu harus segera memberi klarifikasi, dan saya kira Etnisina juga perlu juga memberikan klarifikasi semacam ini supaya ini tidak kemudian menjadi yang Anda sebut tadi, ini udah yang mengipas justru barat itu Pak Haritanu itu tanpa sadar dia. Kalau ada kebakaran tanggung jawab ya, itu mesti hati-hati ya. Kepanasan sendiri itu, lalu nyiram diri sendiri itu melepuh juga. Jadi bagian-bagian ini kita inginkan. Ada antropologi perbedaan, tetapi antropologi itu bukan demi politik identitas, tapi demi menghargai seseorang yang masuk dari awal ke dalam politik, tetapi gagal untuk mengerti bahwa politik itu majemuk. Jadi itu kira-kira pesan kita buat Haritanu tuh. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Posisi kita tetap 0% ya. Ini ethnicity demokrasi itu 0%. Yes.